Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 4 Subkelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis video sistem transportasi terintegrasi di Jakarta dengan analisis pendekatan metodologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizky Amalia SPD, yang kedua, Ervasius AM Suabib SSTTD, dan yang ketiga, Wahyu Cahyadi ST. Latar belakang. 1. Mobilitas masyarakat. Pesatnya perkembangan kota diiringi oleh mobilitas masyarakatnya, akan tetapi masalah kemacetan menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Selain itu, populasi kendaraan pribadi yang tinggi, ketertiban lalu lintas yang minim membuat Jakarta semakin dilanda kemacetan. Yang ketiga, kesadaran menggunakan fasilitas umum. Kondisi transportasi yang tidak mumpuni di Indonesia juga diakibatkan oleh menumpuknya kendaraan pribadi. Masyarakat minim kesadarannya untuk menggunakan angkutan umum akibat fasilitas angkutan umum yang tidak memadai, mulai dari segi kenyamanan, ketepatan, kebersihan, hingga keamanan. Yang ketiga, alternatif pelayanan publik. Perkembangan sistem transportasi sangat penting dilakukan untuk melayani mobilitas masyarakat Jakarta dengan tingkat mobilitas tinggi disertai jumlah perjalanan sebesar 26,4 juta perjalanan orang per hari. Dengan jumlah perjalanan yang tinggi, pemerintah perlu menyiapkan berbagai alternatif pelayanan publik yang lebih komprehensif di bidang transportasi. Yang keempat, langkah inovatif. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah inovatif membentuk sinergi dengan stakeholder lain, mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan transportasi yang berkelanjutan, melalui semangat maju kotanya, bahagia warganya untuk Indonesia maju. Transportasi di Jakarta. Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan kebutuhan perjalanan per hari dengan angkutan umum dari Bodetabek ke Jakarta dan sebaliknya makin meningkat. Pada tahun 2002 misalnya, tercatat 7,3 juta perjalanan per hari. Tahun 2010 diperkirakan menjadi 9,9 juta perjalanan per hari. Dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 13 juta perjalanan setiap hari. Perjalanan Bogor, Depok, Jakarta, dan sebaliknya pada tahun 2020 diperkirakan melesat menjadi 1.148.528. Perjalanan Bekasi, Jakarta, dan sebaliknya cenderung lebih rendah dan diprediksi di tahun 2020 mencapai 940.834. Selanjutnya kita melakukan analisis sistem transportasi dengan menentukan koordinat. Sebelum menentukan koordinat peran, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai daripada pengaruh dan kepentingan dari setiap stakeholder. Adapun stakeholder yang kita pilih dalam analisis kali ini, yang pertama dari sektor pemerintah, yang kedua dari sektor privat, dan yang ketiga dari sektor masyarakat. Berdasarkan analisis nilai pengaruh dan kepentingan diperoleh koordinat X dan Y sebagai berikut, di mana pengaruh merupakan koordinat X dan kepentingan merupakan koordinat Y yang akan digunakan dalam penentuan kuadran. Pemangku kepentingan. Berdasarkan perhitungan koordinat pemetaan pemangku kepentingan, diperoleh pengaruh kepentingan dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Sektor pemerintah berada pada kuadran 2 yang berperan sebagai pemain kunci. 2. Sektor private berada pada kuadran 4 yang berperan sebagai pengikut lain. Dan yang ketiga, sektor masyarakat berada pada kuadran 2 yang berperan sebagai pemain kunci. Dari hasil analisis pemangku kepentingan, didapat matriks kolaborasi pemangku kepentingan yang terdiri dari peran stakeholder, hambatan stakeholder, upaya stakeholder, dan integrasi antar stakeholder. Dari sektor pemerintah, perannya yang pertama membuat kebijakan atau regulasi, meningkatkan pelayanan angkutan umum, dan sosialisasi untuk menggunakan angkutan umum. Hambatan dari sektor pemerintah yaitu masyarakat kurang menelaah aturan yang dikeluarkan pemerintah, lalu keterbatasan anggaran, dan masih nyaman dengan kendaraan pribadi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu sosialisasi regulasi dengan cara kekinian yaitu melalui media sosial, lalu bekerja sama dengan stakeholder lainnya, lalu membuat kebijakan khusus yang menekan penggunaan kendaraan pribadi. Integrasinya yaitu bekerja sama dengan public figure dan bekerja sama dengan pihak swasta.
Dari sektor privat atau swasta, perannya penyedia sumber daya dalam meningkatkan sarana prasarana angkutan umum, hambatannya adanya bentrok kepentingan dalam internal maupun eksternal dengan pemerintah. Lalu dari segi upaya, negosiasi bersama demi kepentingan bersama. Dari segi integrasi, yaitu bersinergi dengan pemerintah dalam pemegang kebijakan. Dari sektor masyarakat, yaitu perannya pelaksana dan pendukung kebijakan publik dan memelihara sarana prasarana publik. Hambatannya kurang pengetahuan, lalu kurangnya pengawasan dan penegakan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Upayanya sosialisasi ke masyarakat harus secara berkala dan adanya sanksi. Integrasinya bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dalam paparan ini, yang pertama, integrasi antar stakeholder yakni sektor pemerintah, masyarakat maupun privat harus dilakukan untuk meminimalisir permasalahan. Dari segi hasil pemetaan pemangku kepentingan didapat bahwa sektor pemerintah dan sektor masyarakat itu berada pada kuadran 2 yang berperan sebagai pemain kunci, sedangkan sektor privat atau swasta ada di kuadran 4 yang berperan sebagai pengikut lainnya. Saran dari pemaparan ini, yang pertama, pemerintah melakukan pendekatan secara kekinian yaitu melalui media sosial. Lalu dari segi pihak swasta mulai berbenah untuk mementingkan pelayanan publik. Dari segi masyarakat harus menelaah setiap kebijakan pemerintah dan mengimplementasikannya sebagai upaya mewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.